Puasa adalah perisai, pelindung dari api neraka. Diriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka seseorang janganlah mengerjakan rafats dan jangan berbuat jahil. Apabila seseorang diperangi atau dicaci maki, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Nabi mengatakannya sebanyak 2 kali. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Puasa adalah untukku, dan aku yang akan memberikan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1894, dalam kitab Fathul Bari. Tafsir hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, Fathul Bari, menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut. 1. Penjelasan tentang puasa adalah perisai. Maksudnya adalah perlindungan dari neraka. Demikian menurut Ibnu Abdil Bar. Demikian pula menurut beberapa riwayat lainnya. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksud perisai adalah tabir pelindung. Maka, sudah sepantasnya orang yang berpuasa, memelihara puasanya dari apa yang dapat merusak, atau mengurangi pahalanya. Bisa pula dikatakan bahwa ia sebagai pelindung, ditinjau dari segi faedahnya, yaitu melemahkan dorongan syahwat. Sebagaimana sabdanya, ia meninggalkan syahwatnya, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan pula puasa sebagai pelindung, dilihat dari hasil yang diberikannya, yaitu berupa pahala, dan kebaikan yang berlipat ganda. Sedangkan Al-Qadi Iyad menulis dalam kitab Al-Akmal, maksudnya adalah puasa itu sebagai pelindung dari dosa-dosa, dari api neraka, atau dari semua itu. Sementara menurut Ibnu Al-Arabi, puasa dikatakan sebagai perisai dari api neraka, dikarenakan puasa itu dapat menahan diri dari syahwat, sedangkan neraka telah dikelilingi oleh syahwat. Apabila seseorang mampu menahan diri dari syahwat dalam kehidupan di dunia, maka hal itu dapat menjadi penghalang baginya dari neraka di akhirat kelak. 2. Penjelasan kata rafats dalam kalimat, maka janganlah berbuat rafats. Menurut Ibnu Hajar yang dimaksud rafats adalah perkataan keji. Lafaz rafats bisa pula bermakna sebagai ungkapan hubungan biologis, atau segala perbuatan yang mengawalinya. Dan boleh jadi kata tersebut lebih luas dari itu. 3. Penjelasan kalimat, dan janganlah melakukan perbuatan jahil. Maksudnya, tidak melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahil, seperti berteriak-teriak, mencaci maki, dan sebagainya. Menurut Al-Qurtubi, larangan tersebut berlaku pada hari lainnya, namun hal itu lebih ditekankan lagi pada waktu puasa. 4. Penjelasan kalimat, apabila seseorang diperangi atau dicaci maki. Dalam riwayat Abu Qurrah melalui jalur Suhail dari bapaknya, apabila seseorang mencaci makinya, maka janganlah ia menanggapinya. Memerangi, maksudnya, kesiapan untuk melakukan. Yakni, apabila seseorang telah siap untuk memerangi orang yang berpuasa, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapan tersebut akan sangat membantunya untuk menahan diri, dan tidak merespons perbuatan orang yang akan mengganggunya. Apabila lawannya tetap bersikeras, maka jika memungkinkan ia dapat menolak dengan cara yang lebih ringan, hendaknya ia menempuh cara itu. Dengan kata lain, maksudnya adalah hendaknya ia tidak memperlakukan orang itu seperti sikap orang itu terhadapnya, bahkan cukup ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. 5. Penjelasan kalimat, sesungguhnya aku sedang berpuasa, diucapkan 2 kali. Ucapan tersebut menurut Ibnu Hajar, kemungkinan dapat mencegah orang yang ingin memeranginya. Jika orang itu terus melakukannya, maka hendaknya ia menolak dan mencegahnya dengan perbuatan yang lebih ringan. Dengan kata lain, hendaknya ia tidak membalas perbuatan orang itu dengan perbuatan yang sama, tetapi hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ada yang berpendapat kalimat, aku sedang berpuasa, diucapkan 2 kali, maksudnya, 1 di hati, dan 1 lagi diucapkan lisan. 6. Penjelasan, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Ibnu Hajar menulis, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari menikmati wangi-wangian. Karena yang demikian itu adalah sifat makhluk. Selain itu, Allah mengetahui sesuatu sebagaimana keadaan sebenarnya. Berikut beberapa pendapat mengenai maknanya.
1. Al-Maziri berkata, maknanya adalah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi dalam pandangan kamu. Pendapat ini disinyalir oleh Ibnu Abdil Bar. 2. Sesungguhnya yang demikian itu berlaku pada malaikat. Bagi mereka, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada aroma minyak kasturi dalam pandangan kalian. 3. Maknanya adalah, sesungguhnya kedudukan bau mulut dan minyak kasturi di sisi Allah berbeda dengan kedudukan keduanya dalam pandangan kalian. 4. Bahwasannya Allah memberi balasan kepadanya di akhirat, sehingga nafasnya lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Sebagaimana halnya orang yang terluka karena syahid akan datang pada hari kiamat sedang lukanya menebarkan aroma wangi. 5. Pemiliknya akan mendapat pahala yang lebih baik daripada aroma minyak kasturi, terutama bila dibandingkan dengan bau mulut. Pendapat keempat dan kelima ini dinukil oleh Iyad. 6. Ad-Dawudi dan sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih banyak mendatangkan pahala daripada minyak kasturi yang dianjurkan memakainya pada perkumpulan dan majelis zikir. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi. Ketiga pendapat terakhir didukung oleh riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan An-Nasai melalui jalur, Atta dari Ibnu Sholih, lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat. Ibnu Hajar menyimpulkan, mereka memahami makna, baik, dalam arti, menerima dan ridha. Menurut Al-Qadi Husain, ketaatan pada hari kiamat akan memiliki aroma wangi yang menyebar. Sedangkan aroma puasa pada saat itu adalah seperti aroma minyak kasturi di antara ibadah-ibadah yang lain. Al-Khattabi berpendapat bahwa maksud kebaikannya di sisi Allah adalah keridoan dan pujiannya terhadap hal itu. Menurut Ibnu Abdil Bar, maksudnya adalah lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat kepadanya. Al-Baghawi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pujian terhadap orang yang berpuasa serta ridho akan perbuatannya. Demikian juga sependapat, Al-Quduri dari mazhab Hanafi, Ad-Dawudi dan Ibnu Al-Arabi dari mazhab Maliki, serta Abu Usman Ash-Shobuni, Abu Bakar As-Samani dan selain mereka dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa kata tersebut merupakan ungkapan tentang keridoan dan penerimaan. Adapun penyebutan hari kiamat pada riwayat tersebut dikarenakan hari kiamat merupakan hari pembalasan. Pada hari itu, akan tampak bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih berat timbangannya dibandingkan minyak kasturi yang digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks hadis tersebut yang dikaitkan dengan lafaz hari kiamat pada sebagian riwayat dan disebutkan secara mutlak pada riwayat yang lain, adalah untuk mengingatkan bahwa keutamaan itu ada di dunia dan akhirat. 7. Penjelasan kalimat, ia meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya karena aku. Ini dapat dipahami sebagai peringatan akan faktor yang menjadikan orang yang berpuasa mendapatkan hal itu. Faktor tersebut adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apabila seseorang meninggalkan apa-apa yang disebutkan itu karena maksud lain, seperti untuk diet, maka ia tidak mendapatkan keutamaan yang dijanjikan Allah. Yang menjadi tolok ukur terhadap hal-hal yang disebutkan tersebut adalah dorongan jiwa seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dalam hal ini tidak diragukan, bahwa seseorang yang tidak terbetik di dalam hatinya keinginan terhadap apa-apa yang disebutkan sepanjang siang hingga waktu berbuka, tidak sama dengan orang yang terbetik keinginan itu di dalam hatinya, tetapi dia melawan dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Sedangkan maksud syahwat di sini adalah keinginan untuk melakukan hubungan intim. Dalam riwayat Al-Hafiz Samuwai melalui jalur Al-Musayyib bin Rafi, dari Abu Sholih, ia meninggalkan syahwatnya dari makan, minum, dan jima, karena aku. 8. Penjelasan kalimat, puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Padahal seluruh amalan adalah untuk Allah, dan dialah yang akan memberikan balasannya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Dalam puasa tidak ada unsur riya, seperti pada ibadah yang lain. Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Gharib berkata, kita telah mengetahui bahwa semua amal kebaikan adalah untuk Allah, dan Dia yang akan memberi balasannya. Maka kami melihat, bahwa disebutkannya, puasa, secara khusus adalah dikarenakan pelaksanaannya yang tidak nampak oleh manusia. Bahkan puasa merupakan ibadah yang ada di dalam hati. Abu Ubaid melanjutkan, yang demikian itu dikarenakan amal itu tidak akan ada jika tidak diwujudkan dalam perbuatan, kecuali puasa,
karena ia adalah niat yang tidak tampak oleh manusia. Al-Qurtubi berkata, oleh karena semua amal perbuatan yang ada ini dapat dimasuki unsur riya, sedangkan puasa itu hanya dilakukan untuk Allah, maka Allah menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Sehingga disebutkan dalam hadits ini, ia meninggalkan syahwatnya karena aku. Ibnu Al-Jauzi berkata, seluruh ibadah sangat jarang luput dari unsur yang merusaknya, berbeda dengan puasa. Jawaban itu diterima oleh Al-Maziri dan dikuatkan oleh Al-Qurtubi, bahwa manakala amal perbuatan manusia sangat mungkin dimasuki unsur riya, maka amal perbuatan itu dinisbatkan kepada mereka. Berbeda halnya dengan puasa, karena secara zahir keadaan kenyang sama seperti keadaan orang yang menahan diri dari makan dan minum untuk takarub mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Hajar berkata, maka penafian dalam sabda, tidak ada riya dalam puasa, adalah bahwasannya puasa itu tidak dimasuki oleh unsur riya, meskipun bisa saja dimasuki oleh unsur riya dengan perkataan. Seperti seseorang yang berpuasa kemudian memberitahukan kepada orang lain bahwa ia berpuasa. Sesungguhnya amalan puasanya bisa dimasuki oleh unsur riya, dari sisi ini. Masuknya riya, dalam puasa sesungguhnya dari sisi pemberitahuan. Berbeda dengan amalan lain, di mana riya bisa memasukinya sekedar apabila perbuatan itu dilakukan. 2. Maksud kalimat, dan aku yang akan memberi balasannya, adalah bahwa aku sendiri yang mengetahui jumlah pahala serta pelipat gandaan kebaikannya. Adapun ibadah lainnya, mungkin diketahui oleh sebagian manusia. Al-Qurtubi berkata, maksudnya, sesungguhnya pahala amal perbuatan itu telah diberitahukan kepada manusia, dan pahala amalan itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, hingga sesuai dengan kehendak Allah. Kecuali puasa, di mana Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Pendapat beliau diperkuat oleh riwayat Al-Amasi dari Abu Sholih, setiap perbuatan anak keturunan Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untukku, dan aku yang akan memberi balasannya. Ibnu Hajar berkata, yakni, membalasnya dengan balasan yang tidak terhingga. Hal itu sama dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Hajar berkata, orang-orang yang sabar adalah mereka yang berpuasa, menurut mayoritas pendapat ulama. Setidaknya ada 10 pendapat tentang kalimat, puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Ibnu Hajar berkata, jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah jawaban yang pertama dan kedua. Kalimat, kecuali puasa, maksudnya adalah, sesungguhnya amal kebaikan itu dilipat gandakan balasannya dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena pahalanya tidak ada yang dapat mengetahuinya, kecuali Allah. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang langsung membalasnya, dan tidak mewakilkannya kepada yang lain. Demikian pendapat Al-Baidawi. Menurut Al-Baidawi, ada dua hal yang menyebabkan puasa mendapat keistimewaan seperti itu. Pertama, seluruh amal ibadah dapat dilihat oleh manusia, sedangkan puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Ia melakukannya dengan ikhlas dan hanya mencari ridhanya. Inilah yang diisyaratkan oleh lafaz hadits, sesungguhnya ia puasa adalah untukku. Kedua, seluruh kebaikan membutuhkan harta yang harus dibelanjakan atau kekuatan fisik, sedangkan puasa merupakan ibadah yang berupaya untuk mengalahkan nafsu, dan mengurangi kekuatan fisik. Ini merupakan upaya melatih diri untuk bersabar menghadapi rasa lapar, haus dan meninggalkan hawa nafsu. Inilah yang diisyaratkan oleh kalimat dalam hadits, ia meninggalkan syahwatnya karena aku. 9. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya. Demikian disebutkan secara ringkas dalam riwayat Imam Bukhari. Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Mustakhraj meriwayatkan melalui jalur Al-Kanabi, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini. Setelah kalimat, dan aku yang akan membalasnya, dia mengatakan, setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam akan dibalas 10 yang sepertinya sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia mengulangi kalimat, dan aku yang akan membalasnya, pada akhir kalimat sebagai penegasan. Kesimpulan,
Inti dari tafsir hadits yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini, memberikan pemahaman mendalam tentang keutamaan puasa dalam Islam, yang tidak hanya memberikan perlindungan dari neraka, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Puasa diartikan sebagai ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah, yang mendapat balasannya tanpa batas, melebihi pahala amalan-amalan lainnya.